Ya sudah dok, sudah direkam. Ya, jadi untuk presentasi yang pertama, karena ini yang rekan-rekan yang dari Atumi ini kan tidak ikut. Jadi mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana, silahkan ditanya dulu sebelum kita masuk ke bagian kedua. Ya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Yang bagian pertama, ya, mengenai keajaiban suhu tubuh dan sebagainya yang tercantum dalam sesi 1 itu. Silahkan. Iya dok, saya mau nanya dok. Kan dokter bilang katanya itu suhu tubuh harus 37 yang bagus ya dok ya. Iya. Bukannya kalau 37 ke lebih dikit aja itu berarti tubuh kita tuh ada demam. Iya, maka disebutnya gini, lebih paling banter 2 strip, yaitu 37,2, 37,1 atau 0,2, dan orangnya merasa sehat. Nah, itu ada 2 hal yang perlu kita catat. Jadi kalau orangnya itu 37,2, tapi dia merasa meriang, misalnya, nah itu berarti dia sudah ada demam sedikit. Tapi itu belum butuh diobatin, sebetulnya begitu. Jadi didiamkan saja karena tubuh sedang bereaksi untuk melawan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau tubuh kita sedang bereaksi begitu, terus dibuat dingin lagi karena turun panas, ya, maka daya tahan tubuhnya tidak jadi diproses oleh tubuh kita, sehingga kita daya tahan tubuhnya malah melemah. Nah, sehingga sakit kita akan lebih lama sembuhnya. Gitu. Jadi harus dari berapa kira-kira angka berapa yang boleh diobati, yang dikasih obat dari ya, 37. Untuk orang tua itu ya batasnya paling tinggi 38,5 kalau orang tua ya. Tapi kalau masih muda sekali 38,5 masih bertahan. Masih bertahan, tidak apa-apa, karena orang tua dan anak-anak ya, bayi misalnya, itu lebih rawan, sehingga kalau ada panas sedikit untuk orang tua dan anak-anak kecil itu kita harus lebih waspada. Tapi tidak boleh panik, tidak boleh takut gitu ya. Begitu. Jadi kalau takut langsung kasih obat, setiap panas sedikit kasih obat, itu nanti dia daya tahan tubuhnya malah jelek setelah dia dewasa itu. Gitu. Ya. Kalau cucu saya dok 39 udah sepit. Nah, itu berarti kalau seperti itu 38,5 paling tinggi itu harus kasih obat. Dan untuk mendinginkan itu minimal ya. Airnya harus cukup minumnya. Itu karena seperti mesin mobil ya. Mesin mobil itu kalau air radiatornya tidak cukup, maka mesin mobil itu akan panas. Jadi kalau anak itu gampang juga kurang cairan atau dehidrasi. Jadi kalau kurang cairan sedikit dia gampang panas. Maka begitu anak tidak suka makan, tidak suka minum, dia itu gampang sekali sakit. Ya, begitu pula orang tua. Kalau sudah tidak mulai suka makan, wah itu repot kita. Itu gitu. Jadi kalau sudah punya anak yang 39 step berarti harus lebih waspada. Berarti kalau sudah 38 harus dimonitor ketat, diukur suhunya setiap 1-2 jam, terus dilakukan pemberian cairan yang memadai, ya. Taunya nanti pipisnya kok jadi lebih tidak kuning tapi lebih bening gitu ya. Itu berarti airnya sudah cukup. Nah, kemudian kalau sudah sampai 38,5 itu biasanya kalau airnya cukup dia akan turun sedikit. Misalnya jadi 38,4. Jadi tidak sampai periode stepnya itu enggak sampai. Harus begitu caranya. Terus bisa juga dikompres dingin. Kompres dingin itu es dibungkus handuk itu ditempelkin di ketiak, di selangkangan, di dahi.
di bagian dada. Nah, itu jadi malah enggak boleh diselimutin ya. Kalau diselimutin Ya. itu malah panasnya nambah. Jadi kalau begitu itu panasnya harus dikeluarkan. Gitu ya. Jadi caranya gitu. Jadi caranya menolong gitulah. Ini kan punya cucu harus bisa bantu. Jadi soalnya kan sudah belajar kesehatan. Jadi bisa mengatasi tidak panik gitu ya. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Dok, kalau pertanyaan di luar ini boleh nggak? Ya, nanti yang lainnya masih ada nggak yang mau tanya yang seputar topik dulu? Kalau nggak ada, baru kita buka yang di luar gitu. Koko buka mic nih, mungkin mau nanya ya? Ya boleh lah. Ya, siang dokter. Ya, selamat siang. Saya mau tanya sedikit, kalau misalnya buat temperatur suhu tubuh di mana yang tempat yang paling cocok untuk bisa dicek yang paling akurat itu dokter? Ya, kalau kita dari luar itu memang di ketiak bisa, di dalam mulut ini juga bisa. Kemudian kalau bayi anak-anak itu juga bisa di dalam dubur. Tapi itu sekarang karena nggak nyaman ya yang dubur itu jarang dikerjakan. Jadi paling yang ketiak dan yang lidah. Tetapi sekarang kan sudah banyak yang sifatnya seperti laser itu ya, jadi termogan. Nah itu ditembakkan dalam jarak dekat itu sudah akan tahu berapa suhunya. Jadi yang paling penting adalah monitoring suhu. Yang kedua, pemberian cairan yang cukup. Nah ini saya tidak menyebut makanan ya. Karena kalau biasanya orang sakit itu makan itu nggak suka. Minum saja udah baik gitu. Jadi utamanya kita akan memberikan cairan dulu. Gitu ya. Ya, terima kasih dokter. Ya, oke. Ada lagi? Saya mau bertanya kalau boleh. Ya, silakan. Yuk, Bet. Ya, selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Mau tanya, kemarin tuh ada kejadian yang cukup menarik ya. Jadi kita lagi ada bersama-sama di satu ruangan gitu ya. Terus saya tanya, kerasa panas apa dingin gitu ya ke teman yang ada bareng di situ. Waktu itu hari siang, terus di luar juga agak terik, terus dia bilang panas. Tapi di saat yang sama kok saya merasa dingin gitu. Itu kenapa ya dokter ya? Nah itu Jadi berarti iya daya tahan tubuhmu mungkin sudah agak menurun, kurang baik sedikit itu. Itu ada dua penyebab yang sering yaitu apakah gizinya agak kurang, yang kedua apakah cairannya yang kurang. Nah, jadi misalnya minumnya sehari-hari itu berapa? Kalau totalnya kan untuk yang muda seperti Anda itu sekurang-kurangnya kan 2,5 liter, ya. Nah, apakah dalam hari itu Anda minumnya masih terlalu sedikit? Karena kalau air itu tidak cukup, itu metabolisme tubuh itu tidak jalan. Enzim pun tidak akan bisa bantu. Aliran darah tidak lancar. Jadi hanya kurang minum saja, maka air itu kita dahulukan dulu untuk memberikan basic pengetahuan agar kita ya bisa terus mengelola kesehatan itu baik. Itu dari dasarnya. Kalau dasarnya salah nanti tidak bisa. Nah, kemudian kalau memang terasa begitu, berarti Anda kan sudah tahu, wah suhu badan saya berapa ya ini. Mungkin suhu badan saya relatif rata-rata saya sering berada di ruang AC, mungkin saya kurang minum, saya terlalu lelah, kurang tidur, gizi atau nutrisinya kurang baik, lah itu bisa menimbulkan secara overall keseluruhannya itu daya tahan tubuhnya akan menurun dibandingkan rata-rata, misalnya gitu. Nah kalau rata-rata seperti saya bilang, setahun itu coba Anda pernah sakit enggak? Nah gitu loh. Oh enggak pernah pusing. Oh enggak merasa kedinginan, badannya selalu hangat, enak. Hangat, hangat sehat ya. Nah itu berarti Anda itu dalam keadaan prima kondisinya. Barangkali kurang olahraga, kurang gerak dan lain sebagainya bisa itu.
ya. Gitu. Ya. Dok, Ada pertanyaan lagi? saya Dok, gini, anak saya kan mungkin karena stres ya, karena dulu-dulu sebelum pindah sekolah nggak sakit mens, kan jadi sakit mens. Saya bilang sama dia, kamu pokoknya sepanjang ini nggak boleh makan es, nggak boleh makan es krim, saya bilang gitu, supaya nanti nggak sakit. Saya bilang ya mungkin kan saya tahu itu kan apa ya, maksudnya cuman salah satu mungkin ya, ada urusan-urusan lain yang mungkin harus diperiksa gitu. Cuman saya pikir ini mau mencoba karena dia tuh seneng Dok, nanti ke kulkas cobain sampai bikin minuman sendiri, bikin es sendiri dia. Jadi saya bilang, kamu kalau mau seminggu sekali, jadi kan kalau dilarang juga kan khawatirnya namanya anak ya, jadi kayak boba gitu kan, minuman bubble tea itu kan, aduh, sebetulnya itu ngeriin. Cuman saya nggak pernah bilang nggak boleh, karena kalau bilang nggak boleh nanti jadinya nggak nyaman buat dia. Jadi saya bilang seminggu sekali, es krim seminggu sekali. Nah saya bilangnya gitu. Jadi kadang-kadang ya kan kalau dia lupa ya seminggu itu lewat gitu. Nah itu kemarin mendingan Dok, entah karena dia juga live in sama teman-temannya happy gitu ya. Jadi lupa apa jaim, soalnya kalau enggak sakit perutnya sampai kelojotan Dok, sampai nanti yang paling saya sedih tuh menyalahkan Tuhan ya. Kenapa Tuhan begini? Saya bilang, Kak, salah kamu juga, pasti kita yang salah juga. Saya bilang, dulu-dulu kan enggak. Pasti ada salah mikir, salah makan, salah tindakan. Nah, kalau untuk khusus suhu tubuh itu, terus jadi saat ini kalau dia lagi sakit, misalnya saya bilang selimut kaki nggak boleh dingin, kaos kakiin, tangan, terus perut diusap-usap. Nanti saya kasih koyonya Atomi kan dia ada far infrarednya 6 cm, saya tempelin. Ya kalau dia nggak mau ditempel ya udah taruh aja di situ gitu. Jadi nggak usah ditempel koyonya tapi taruh aja di situ. Kan mungkin kasih panas juga ya Dok. Bener nggak ya tindakan saya? Yang benar kurang lebihnya itu yang Ya. agak mengurangi es itu yang paling benar itu. Kemudian mencukupkan cairan. Nah, itu yang paling penting karena anak-anak biasanya soal hormonal itu kalau dia tidak terlalu stres, hormonalnya itu belum ada indikasi gangguan. Jadi berarti cairan saja. Oh, kurang minum. Ya, jadi cairannya diatur. Ya, kadang-kadang cairan biasa kan, kurang bagus ya, saya pakai kelapa muda misalnya gitu. Ya. Jadi dengan begitu keseimbangan elektrolit tubuh itu antara NaCl, KCl, magnesium dan lain-lain itu agak balance sehingga otomatis fungsi-fungsi tubuh itu akan membaik pada prinsip dasarnya begitu. Jadi itu sesuatu hal yang saya soalnya pernah ngobati yang seorang guru itu ya, kepala SD itu sampai kalau dia gangguan begitu, dia itu harus berbaring di rumah 3 hari. Sakit waktu mens itu dan tidak bisa bangun dia. Itu luar biasa berat itu. Iya. Ya, itu memang harus saya manage dengan baik sampai akhirnya dia sembuh gitu ya. Ya, silahkan kalau ada yang lain. Makasih Dok. Saya mau nanya Dok, tadi dokter bilang kalau yang mens itu memang kalau tiap ini dia mens sakit bisa diobati. Karena anak saya 2 sama cucu saya 3-3-nya kalau mens semua pada sakit. Nggak bisa kerja aja baringan. Gimana caranya? Iya, itu memang banyak kejadian seperti itu. Jadi waktu saya masih aktif praktek ya saya menangani karena masing-masing walaupun kelihatan sama, tapi tubuh manusia itu kan tidak ada yang sama sebetulnya, berbeda semua. Jadi seperti pakaian, kita kan pakaiannya ada ukuran L, XL, ya toh, S gitu. Jadi harus disesuaikan, bahkan tetap tidak pas, kalau beli tidak bisa, harus dibuat oleh penjahit. Yaitu kita buat sesuai ukuran kita, atau disebut tailor made, jadi buatan tangan manusia dijahit, dipaskan gitu ya. Jadi setiap orang harus dicari penyebabnya, dan tiap orang bisa beda. Jadi jangan menganggap gini, ini karena ibunya ya begitu, ini anak sekarang kalau seperti itu halnya, ya enggak apa-apa, ibunya seperti itu.
itu tuh suatu salah itu ya, kesalahan yang umum terjadi. Itu juga kalau ada yang kencing manis terus nanti besoknya dia akan kencing manis, itu juga salah. Jadi tidak selalu begitu. Kalau kita berubah, ya kalau di dalam bahasa ketuhanannya itu kita bertobat, selalu ada sesuatu yang baik yang akan kita alami, kita jalani begitu. Tidak usah khawatir terhadap kutukan seolah-olah gitu ya. Wah ini orang tuanya cancer, saya mesti cancer, malah ada seorang bintang film yang terus diambil buah dadanya dua-dua sampai habis itu kan juga karena dia tahu gen orang tuanya itu ada gen yang menurun dan itu kuat sekali, lebih dari 80%, sehingga dia akhirnya dioperasi. Tapi pengetahuan zaman sekarang sudah berkembang ke arah walaupun gen itu berubah, tapi dia bisa dibuat tidur. Gennya itu bisa tidak aktif lagi. Nah, karena tidak aktif, maka dia tidak akan menumbuhkan kanker, gitu loh. Wah, ini kalau sudah tahu itu kan dia merasa kecewa. Wah, sayang ya. Saya sudah diambil semua dadanya. Padahal dia termasuk yang seksi dan terkenal di dunia. Itu gitu. Ya. Oke. Terus satu lagi dok, misalkan ini ya kan anak saya udah hampir 10 tahun. Apa akibatnya dok kalau terus dia minum air es terus, air hangat gitu? Ya, nah, ya jelas nggak dok? Kan anak saya udah 10 tahun minum air es terus gitu. Apa akibatnya kalau dia kan suruh minum air hangat tuh gak mau gitu dok? Apakah akan ada berisiko gimana nggak untuk kedepannya? Iya, minimal ada 2-3 risiko. Yang pertama, dia itu daya tahan tubuhnya tidak bisa mencapai sampai tingkat rata-rata orang yang normal. Itu nomor 1. Kedua, karena daya tahan tubuhnya tidak cukup baik, dia itu nantinya juga kalau ada flu sedikit dia sakit, ada apa sedikit dia sakit, batuk pilek atau apa. Nah, sehingga ya sering ke dokter, sering minum obat. Terus yang ketiga, kecenderungan minum dingin seperti yang dipaparkan dalam sesi 1, apalagi kalau suhu tubuh itu turun di bawah 36 derajat, misalnya sampai 35, nah itu paling baik untuk kanker tumbuh, sel-sel kanker. Jadi dia berarti di dalam masa kalau sudah dewasa, remaja, dan itu nanti dia terancam punya penyakit-penyakit seperti itu. Apa enggak kasihan? Sebagai orang tua yang sudah lebih tahu, kita harus mencegah. Nah, biasanya orang tua karena sayang, ya dibeliin. Kalau pergi ke mall mesti beli dan lain sebagainya. Apalagi di rumah enggak ada larangan. Jadi akhirnya kebiasaannya jadi salah. Dan kalau kebiasaannya sudah salah, dia tidak menjalankan pola hidup yang sehat. Nah, akhirnya dia tidak atau gampang sekali sakit, dia tidak bisa sehat prima gitu. Seperti yang saya katakan ya, bahwa saya melihat banyak sekali orang itu dalam posisi dorman atau mibiu bahasa Jepangnya. Itu orang yang belum sakit, ya, tetapi tidak sepenuhnya sehat. Nah, ini banyak sekali. Jadi dia belum sakit memang. Oke saja, dia masih kerja, masih bisa masak kalau ibu rumah tangga, belanja, pergi-pergi. Tapi dia tidak sepenuhnya sehat. Jadi kalau ada ketidakseimbangan atau balancingnya itu berat sedikit ke arah yang keliru itu, diserang penyakit, dia gampang jatuh sakit sudah. Nah itu bahaya kan. Contohnya orang yang kolesterolnya sangat tinggi, orang yang terlalu gemuk. Nah mereka memang belum sakit. Kadang-kadang kan tidak minum obat. Tapi apakah orang-orang itu sehat? Oh, belum tentu. Ya, kadar kesehatannya itu seberapa scoringnya. Barangkali sudah, kalau orang sehat prima itu 8-10, dia mungkin sudah 5-6. Nah, itu kan bahaya. Gitu.
Ya. Ya, oke. Ya. Makasih dok. Ya, dok. Ya, ada lagi? Dok, jadi maaf, kalau dokter ke cucu dokter ngizinin makan es krim atau enggak? Atau minum Ya, atau 100% enggak gitu? ini repotnya kan dia sudah di bawah orang tuanya. Nah, orang tuanya itu seringkali ya karena sayangnya itu kan dikasih. Nah, saya cuma bisanya begini, jangan terlalu sering, satu, jangan dibiasakan, jangan kalau pergi ke mall pasti beli itu, wah itu repot. Nah itu saya hanya bisanya begitu. Jadi karena apa? Ya walaupun katakanlah orang tuanya dokter, tapi kan mazhab kita itu beda. Dia kan dokter kecantikan, saya kedokteran timur dan barat, jadi holistik yang berbeda. Dan kita lebih mementingkan preventif daripada kuratif, gitu. Iya. Ya. Tuh. Iya. Oke. Atau misalnya diakalin, tapi maksudnya bukan jadi apa ya? Misal, ya oke, kamu makan es. Saya sekarang aja kalau misalnya anak pengen es krim gitu ya, bukan es krim apa sih dok? Ya kalau es krim juga ya makan setengahnya deh gitu kan. Kalau enggak, kalau bubble gitu dia pengen pakai es krim ya isiin es krimnya sepertiga gitu kan, no sugar. Mereka udah biasa gitu, terus esnya juga minimal. Nah udah gitu suruh minum air anget dok, salah nggak ya? Biar cepet-cepet dinginnya hilang gitu. Ya itu memang repot. Biasanya itu terjadi kalau begini. Ini ekivalennya pada orang yang begini ya. Soalnya saya mengenal banyak pihak yang pasang ring, terus dia itu ini dosen pasca sarjana, doktor, wah ini orang-orang pinter semua. Dia tidak takut makan enak, makan banyak di pesta, ya toh, yang lemak-lemak tinggi itu wah enggak takut dia. Tetapi setelah itu dia begitu selesai itu dia makan anti kolesterol, gitu misalnya gitu. Jadi seperti ditawarkan gitu ya. Nah, apakah itu bisa mengatasi? Nah, ternyata dalam monitoring saya selama 5 tahun terakhir tidak. Ya dulu pasang stent 3, tambah lagi 3, jadi 6. Nah, bahkan dia terus ususnya harus dipotong 30 cm karena kena cancer. Itu kan repot. Ini orang pinter loh ini, jadi jangan dianggap itu hanya mengenai orang-orang yang kurang paham kesehatan. Dia justru kontrol ke dokter terus, minum obat sangat teratur, dan rutin check up. Tetap kena. Nah, oleh sebab itu sebetulnya memang dalam hal-hal tertentu standar kita harus dinaikkan sedikit. Jadi seperti sudah minum es terus dikasih anget-anget itu kan kurang manfaatnya, kurang. Lebih baik mengurangi esnya saja. Iya, misalnya gitu. Siap ya. Dok, makasih. Ya, sekarang kita mulai ya Pak. Iya, boleh Dok. Sudah 11.01. Ya. Ini selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini. Ya, saya ucapkan selamat tahun baru ya, ini 2022. Dan kita bersyukur kita masih lengkap, bisa komplit ya, walaupun ada beberapa anggota keluarga mungkin yang harus lebih dulu meninggalkan kita, tetapi secara keseluruhan kita masih yang mengikuti pemahaman kesehatan ini masih komplit ya. Nah, semoga Anda itu bisa mengambil peran yang lebih luas, yang lebih baik lagi, baik untuk diri sendiri, ya, untuk keluargamu, orang-orang yang tercinta, maupun tetangga, masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi jangan terpusat apa-apa pada diri sendiri. Yang penting saya tidak sakit, saya sehat. Nah itu tidak bisa loh itu. Dalam satu komunitas global misalnya begini, orang ada yang tidak divaksinasi, gitu. Banyak. Maka Anda itu yang sudah divaksinasi kan juga terancam. Karena banyak yang tidak mau vaksinasi.
Jadi tidak bisa, harus semua gotong royong, semua mau divaksin, misalnya gitu. Terus misalnya Indonesia nomor 3 seluruh dunia ada TBC-nya misalnya. Kalau banyak sekali, berarti kita di ruang lingkup kita keluar rumah itu banyak sekali kuman yang berterbangan, yang bisa menularkan kita dengan mudah. Nah, apa akibatnya? Ya kita tetap walaupun kuat lama-lama bisa ketularan kalau terlalu banyak di sekitar kita, semua tetangga misalnya mengalami sakit itu. Oleh sebab itu kita kalau sehat, buatlah kalau bisa jangan cuma diri Anda, tapi keluarga, orang-orang yang dicintai, ya sahabat dan tolan yang lain, dan tetangga. Jadi dengan begitu Anda itu amannya itu aman yang lebih bagus nilainya, artinya lebih berkualitas dibandingkan aman yang semu gitu loh. Yang semu itu sehat sendiri tapi sendirian aja, keluar langsung bisa ketularan dan sakit. Itu kan repot. Ya. Nah, untuk supaya pemahaman Anda itu bagus ya, belajarnya itu harus mulai dari dasar. Oleh sebab itu untuk yang grup belajar ini itu saya sebetulnya lebih memperhatikan dibandingkan dengan yang saya kalau memberikan di luar. Karena apa? Seolah ini pemuritan, seolah ya dalam tanda petik. Sehingga Anda itu dididik menjadi kader kemanusiaan yang pada waktunya nanti entah kapan itu Anda bisa menolong orang lain. Entah kapan. Tapi pada waktunya misalnya anak mengalami panas sampai kejang. Oh, saya tahu apa yang harus saya perbuat misalnya. Kan orang kalau enggak tahu malah diselimutin. Wah, padahal itu panas sekali, malah diselimutin. Karena khawatir kena angin, misalnya gitu. Itu salah. Misalnya AC-nya dimatiin saja. Nah, itu malah salah kan. Wong itu panas kok AC dimatiin. AC ini disetel tapi suhunya jangan dingin. Tapi yang pas saja untuk badan kita. Gitu ya. Misalnya begitu. Jadi dengan kata lain, pemahaman-pemahaman yang sangat mendasar itu sudah mengurangi banyak penyakit kita. Misalnya kalau kita cukup minum air dan tahu bagaimana air itu bisa membuat kita sehat, kita mesti akan mencukupi dibanding misalnya kita memelihara kecantikan dengan biaya yang sangat tinggi, terus menggunakan kosmetik mahal, namun minumnya kurang sehari-harinya, misalnya cuma 1,5 liter atau kurang. Nah, ngapain itu kosmetiknya dikemanain? Itu nanti tidak akan berdampak, tidak akan berefek. Jadi Anda itu sebetulnya mengalami kerugian yang berlipat-lipat, tetapi Anda tidak sadar karena kena kemakan promosi saja. Jadi beli ini, beli itu, ini bagus, yang lain orangnya pakai bisa bersinar dan lain. Wah, itu ternyata tidak sepenuhnya benar gitu loh. Ya. Jadi pemahamannya harus sampai mendasar. Itu saja kita belum cerita soal bagaimana tidur, bagaimana pernafasan, dan lain sekali. Saya tidak yakin kita itu akan selesai dalam tahun ini atau tahun depan ya, karena perjumpaan kita kadang-kadang cuma 2 bulan sekali, sehingga pemahamannya itu kadang-kadang dalam waktu pendek saya harus memberikan banyak sekali materi yang kadang-kadang agak berat untuk diserap gitu ya. Jadi karena itu saya selalu membuat menjadi mudah apa yang kita pelajari dan bisa dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah pula. Nah, kalau begitu itu berarti bisa diikuti oleh semua, bisa dipraktekkan, terutama untuk diri dan keluarga. Itu yang paling penting. Jadi pada sesi kedua ini kita akan mendalami apa? Nah, kita mulai saja dengan penyakit-penyakit ya
apakah diet misalnya, ini karena ada pertanyaan begini. Pertanyaannya, saya sering minum kalsium. Ini aneh juga ya, ini ada yang mengganggu layar saya ini. Oh, iya. Caranya menghilangkan gimana ini? Kita nggak lihat sih, kita cuma lihat dokter. Jadi orang yang minum kalsium, ini kan saya ditanya yang dari Pekalongan itu, kalsium itu saya boleh enggak minum kalsium karena saya itu mengalami osteoporosis, tulang saya keropos. Apakah saya itu boleh setiap hari minum? Nah, karena kebetulan dia umurnya seorang wanita yang umurnya sudah 40 ke atas ya. Saya juga mengatakan bahwa minum kalsium itu kan banyak sekali yang keliru gitu ya, sehingga kalsiumnya itu sebetulnya kalau dikatakan itu masuk ke dalam tubuh, oke, masuk, tapi tidak bisa dipakai, dibuang saja lewat usus, lewat BAB kita. Nah, kenapa begitu? Karena tidak bisa diserap. Nah, pertanyaannya kan begini, kenapa kok tidak bisa serap, dokter? Ya karena tidak ada provitamin D. Nah, provitamin D itu adalah secara mudahnya pemahaman kita ya sudah, kalau saya tidak mudeng atau tidak paham soal provitamin D, saya akan mengkonsumsi vitamin D3 saja misalnya gitu ya. Itu kan mudahnya seperti itu. Tetapi ternyata kalau dia kurang telur dalam dietnya atau kurang vitamin K2, maka juga vitamin D3-nya itu kurang punya potensi untuk membuat kalsiumnya itu diserap dengan baik. Maksudnya diserap dengan baik itu kalau sudah berada di dalam darah, ya, itu dia bisa ditaruh di tulang dan gigi kita. Ya, kalau enggak apa akibatnya? Itu nempel di pembuluh darah bagian dalam, terus menimbulkan kerak-kerak yang potensial pada waktunya menjadi pembuluh darah itu kaku, keras, dan gampang kalau enggak kena stroke, serangan jantung. Nah, maka ini yang tidak difahami lah. Kalau enggak difahami memang repot. Nah, sedangkan kalsium dan magnesium itu juga ada perbandingannya cara minumnya. Tapi biasanya dalam regimen itu sudah diatur, ya, mana yang kalsium, mana yang magnesium, berapa perbandingannya tadi itu. Jadi dengan begitu kita tidak perlu mempersoalkan itu. Tetapi ada orang yang minum kalsium, vitamin D, ya, dan zinc. Jadi yang keliru adalah vitamin D saja itu, ya, D yang tanpa embel-embel. Itu seperti itu. Jadi karena itu, walaupun dia minum kalsium terus, ya, bahkan sampai bertahun-tahun, ya, dia tetap keropos tulang. Karena apa? Ya, wah, ini mengenai keropos tulang ini suatu ilmu yang agak rumit soalnya. Sekarang kalau mudahnya begini saja, ya, darah kita itu sifatnya normal, sedikit basa atau asam. Jadi asam normal atau basa, kita kalau ditanya gitu. Nah, seseorang yang dietetiknya, maaf ya, ini yang keliru diet ini, yang suka daging-daging, jeroan dan sebagainya, itu tidak saya larang, karena saya sendiri yang makan juga tidak pantangan. Tetapi kalau itu menjadi diet utamanya, ya, dengan menghilangkan komponen karbohidratnya seperti nasi dan lain-lain, itu tidak mau sama sekali.
tetapi cuma daging-dagingan, maka apa? Darahnya itu menjadi asam. Dalam darahnya itu asam. Artinya apa? pH-nya darah itu akan turun dari 7,365 menjadi misalnya 7,2 atau 7,1. Wah, itu sudah berat, itu sudah asidosis namanya. Nah, kalau tubuh asam begitu itu apakah tubuh atau badan kita akan diam saja? Tidak, ya. Tidak. Kalsium di dalam tulang dan gigi kita akan dilarutkan oleh tubuh itu untuk menetralkan keasaman itu. Jadi apa? Orang yang dietnya keliru itu sudah bisa menimbulkan keropos tulang. Jadi jangan salah. Oleh sebab itu kita kalau makan tidak mau sayur itu satu kesalahan, karena sayur itu sifatnya agak basah, alkali, ya. Jadi dengan begitu makan yang salah. Maka dulu kita sudah ya nutrisi itu 1, 2, 3 itu. Makan salah, minum salah. Wah, itu sudah penyakitnya nanti datang semua, ya. Harus ada keseimbangan. Jadi kalau orang suka salad itu baik. Tapi kalau salad ditambahi saus-saus yang beraneka rupa, mungkin sudah jadi junk food juga. Ya, jadi ya tidak boleh salah juga. Sudah baik-baik salad tapi dikasih kasih apa gitu ya. Saya sendiri ya pakai, tapi kipi apa saus apa tertentu ya. Jadi cuman jangan sering gitu loh. Setiap kali saya bilang jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak, dan apa-apa jangan berlebihan. Itu ya. Kemudian itu tadi darah asam ya, yang keliru diet tadi. Maka kalau Anda itu sekarang diberitahu, saya pakai diet ini kok berhasil turun berat badannya. Bisa turun 10 kilo dalam waktu sekian. Nah, itu seperti itu tuh baik apa enggak? Satu, normal apa enggak? Sedangkan saya menurunkan 10 kilo itu, mungkin 10 tahun ada itu, 10 kilo itu. Nah, sekarang dari 95 kan jadi 71. Ya. Tetapi itu kan sudah berlangsung berapa? Wah, lama itu ya. Saya sampai hari ini, saya sudah mengalami perubahan sehat itu 12 tahun lebih. Jadi dengan begitu, itu sesuatu yang tidak instan. Karena apa? Satu, saya itu tidak pantang apa-apa. Saya hampir semua makan. Ya. Hati, rempelo, usus, otak, babat, semua makan. Telur sehari 2, misalnya gitu. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Tetapi saya merasa tetap tidak bisa turun berat badannya dalam waktu panjang itu. Tidak bisa turun. Jadi 6 tahun pertama itu cuma turun 4, kembali ke 5, balik ke 4, turun lagi 5. Tapi tidak bisa turun banyak dan signifikan, berarti seperti yang saya harapkan tidak bisa. Akhirnya bisanya apa? Karena saya puasa. Puasa itu berarti saya itu mengurangi jatah makan sekali. Jadi kalau makan saya berarti apa? Pagi, siang sekitar setengah 3, jam 3. Tengah-tengahnya itu snack. Nah, karena apa? Kita itu tidak pakai tenaga kasar atau tenaga fisik, tetapi lebih banyak otak berpikir. Jadi kalau makannya kita 3 kali, menurut ilmu gizi zaman sekarang kan oke saja. Makan 3 kali itu sesuatu yang normal. Tapi menurut saya, ya itu sudah kelebihan. Nah, kelebihannya itu ditaruh mana? Ya disimpan dong. Nah, disimpan jadi apa? Paling gampang ya jadi nambah berat badan. Jadi kita jadi gemuk. Nah, kalau jadi gemuk mau kurus tapi makannya tetap apa bisa? Ya sulit dong. Itu. Terus dirubah dietnya hanya pakai daging saja, enggak mau karbohidrat dan lain sebagainya. Ini berhasil, banyak yang nyoba. Terus nanti pakai teori itu merusak tubuh sebetulnya. Jadi jangka panjangnya darahmu itu akan asam
Dan kalau asam darahmu menjadi kental, dan kalau kental gampang menggumpal, kalau gampang menggumpal kamu bisa kena lebih gampang stroke atau jantung. Nah ini kan repot loh. Itu pemahaman yang dasar ini kalau tidak diketahui, Anda terus tersepona dengan diet-diet yang baru yang menunjukkan hasil instan dalam waktu 6 bulan, setahun. Nah, tapi itu tidak ada pijakan dasarnya. Nah, kalau seperti itu halnya terus dilestarikan, ya penyakit-penyakit yang Anda derita di kemudian hari lebih parah, lebih fatal, dan tidak bisa diapa-apain lagi. Ngoreksinya terlalu sulit. Itu misalnya begitu. Ya. Terus pertanyaan berikutnya apa? Ya itu saja saya kira yang sering ditanyakan ya. Jadi keseimbangan kalsium, magnesium, terus keseimbangan elektrolit seperti natrium dan kalium. Kalium banyak pada pisang ya. Natrium misalnya dan kalium bisa didapatkan dari air kelapa muda. Jadi air kelapa muda baik enggak? Ya baik sepanjang Anda tidak punya hobi ditambahi gula atau es. Jadi dibuat sejuk boleh saja, tapi jangan dingin. Itu begitu. Jadi kita itu mengatur, kita itu punya pikiran, kecerdasan untuk mengelola, memanage itu dengan baik. Itu hanya kalau kita mau loh. Kita tuh seringkali kan masalahnya tidak mau. Kadang-kadang karena apa? Males. Yang kedua, ingin hasil yang cepat. Ingin kenikmatan hidup. Artinya masuk dalam comfort zone. Terus tidak mau sedikit banyak merubah kebiasaan yang lebih sehat. Karena itu akan menimbulkan penderitaan buat Anda. Misalnya yang suka daging, terus wah dagingnya harus dikurangi gitu kan. Nggak suka dia. Ya, nggak bisa makan steak, nggak bisa makan ini, itulah itu. Jadi dengan demikian akan terjadi gangguan itu. Gangguan kesehatan yang berat. Nah kemudian begini, bagaimana kalau suhu tubuhnya itu sekarang agak naik? Nah, ya tadi itu kan turun dari berapa tadi? 37 ke 36 atau 35. Kalau suhu badannya naik itu gimana? Karena rata-rata orang itu sekarang suhu badannya turun di seluruh dunia itu. Misalnya apa? Kenapa kok begitu? Pertanyaannya gitu dulu ya. Kenapa orang di seluruh dunia itu hampir semuanya agak dingin? Bahasa Jawanya anyep. Saya pernah dipegang sama seorang pasien yang tidak sungkan. Tangan saya anyep seperti bancet, dokter. Tahu enggak bancet itu? Bancet itu kodok itu loh. Jadi kalau dipegang itu dingin. Waduh, nah saya dipegang itu ces. Waduh, ini tangannya kok dingin sekali. Nah, ternyata dia benar-benar tidak sehat gitu ya. Jadi seorang ibu-ibu yang memegang tangan saya dan membuktikan bahwa dia itu benar-benar dingin badannya. Nah, sekarang saya lanjutkan tadi. Kalau suhunya bisa naik sekarang. Nah, karena kan sekarang orang nyetel AC 18, minum air es, kulkas, hobinya makan es krim, dan jumlahnya banyak, berlebihan, dan terlalu sering. Dan kebiasaan-kebiasaannya, geraknya juga kurang, karena apa? Dia selalu naik mobil, naik lift, ya jarang mau bergerak pakai tenaga fisiknya, itu jarang. Dengan demikian, ya sudah kurang gerak, makannya banyak, ya harusnya 2 kali dia 3 kali. Terus juga suasananya di ruang AC yang dingin terus seperti orang Jakarta kalau kerja, berangkatnya pagi, pulangnya malam gitu. Wah, itu akhirnya kesehatannya dia akan rusak, ya kan? Nah, setelah kesehatannya rusak, maka dia kena penyakit-penyakit yang beraneka rupa yang sulit disembuhkan. Taunya kalau orang sakit ke dokter biar diobatin, itu salah ya. Harus tanya dulu kenapa saya sakit. Nah, misalnya hanya karena
kurang tidur saja loh. Hanya kurang tidur. Nah, kita belum sampai topik ke sana ya. Itu daya tahan tubuhnya sudah drop. Nah, kalau drop dia gampang apa? Ya kemasukan angin palsu dan lain sebagainya. Kalau orang Jawa bilang masuk angin, gitu. Terus kalau dikerokin merah semua badannya misalnya gitu. Nah, sekarang jadi problem utamanya adalah menaikkan suhu tubuh, ya kan? Tadi kan dijelaskan bahwa suhu tubuh yang turun menimbulkan penyakit. Tapi kalau suhu tubuhnya bisa naik gimana? Ya, apakah ada bedanya? Oh, bedanya jauh. Kalau bisa naik 1 derajat, ya itu kita bisa mempunyai derajat, ya tidak sampai 1 derajat lah. Tapi kalau dulunya 36 jadi 37 itu kan 1 derajat. Itu kesehatan kita sudah jauh lebih baik karena bisa meningkat menurut penelitian itu 5 sampai 6 kali semula. 5 sampai 6 kali semula. Dengan demikian, apakah dia gampang kena flu? Tidak. Batuk pilek? Ya tidak. Pusing-pusing? Ya tidak. Berbagai penyakit sehari-hari itu Anda tidak akan kena. Nah, tahunya bagaimana? Oh, dalam setahun saya sudah tidak pernah sakit sekarang. Nah, kalau rekor lagi, sekian tahun tidak pernah sakit. Wah, itu dahsyat. Ya. Nah, kalau guru-guru saya 50 tahun tidak sakit, nah itu saya tidak bisa tiru ya. Saya baru 12 tahun doang. Itu luar biasa. Cuma mazhabnya dia terlalu keras. Saya pun tidak sanggup mengikuti karena apa? Dia tidak makan ini, tidak makan itu. Waduh, misalnya makan daging-dagingan itu bisa sebulan sekali lah. Saya mana tahan kalau sebulan sekali. Ya, masih seminggu sekali misalnya gitu. Jadi ya begitulah. Saya membuat diri saya sendiri nyaman. Kenapa? Nah, filosofinya adalah memang hidup kan cuma sekali. Apa ini tidak boleh, apa itu tidak boleh. Aduh, kok sungguh menderita ya. Andai kata Anda banyak sekali uangnya, terus tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya gunanya apa ya? Uangnya apa dibawa nanti ya ke alam baka itu dibawa enggak? Aduh, rugi banget dong kalau tidak dinikmati dalam hidup. Tapi sekali lagi, jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak, dan ya katakanlah apa-apa itu berlebihan, itu tidak boleh. Jadi kalau apa-apa tahu cukup, nah, tahu cukup itu butuh kesadaran dan pengendalian diri. Itu Anda akan baik. Ya. Jadi suhu tubuh yang naik sedikit tadi, itu ternyata bisa melawan berbagai penyakit. Nah, sekarang coba saya ajak Anda berpikir bersama. Tadi kan disebut cancer itu paling senang tumbuhnya kalau suhu tubuh ya 35 misalnya. Sekarang suhu tubuh kita 37,2 strip. Ajek seperti itu sehari-harinya. Pertanyaan sederhana saya gini. Kalau gitu dia lebih mungkin kena cancer apa yang 35 derajat itu yang gampang diserang cancer? Pertanyaan kan gampang tuh ini. Anda bisa jawab kan? Nah, kalau orang sudah sehari-hari membuat suhu tubuhnya bisa tinggi, karena katakanlah dia minum yang suhunya 41-42 derajat, misalnya. Terus dia juga olahraga yang seperlunya, dia juga nggak suka makan yang dingin, AC kalau disetel ya comfort saja, ya otomatis dia akan jauh lebih sehat. Nah, kalau jauh lebih sehat, penyakit apapun termasuk kanker itu akan menyingkir darinya. Dengan begitu, seseorang akan menjadi jauh lebih sehat, ya, akan menjadi prima kesehatannya dan bugar, penuh energi. Nah, sekarang kita perhatikan orang, ini laki dan perempuan. Laki itu 30 tahun itu ternyata energinya mulai turun. Laki. Kalau wanita mulai 40, berarti ada beda 10 tahun.
secara aneh begitu kodratinya. Ya, rancangan yang maha kuasa adalah wanita diberi privilege oleh Tuhan ya. Karena dia harus punya anak, dia harus agak lebih panjang usianya dibandingkan dengan pria. Tetapi pada umur tertentu ya, setelah wanita itu menopause dan pria juga mengalami menopause pria. Menopause pria itu sebutannya yang kurang dikenal adalah andropause. Itu sama-sama potensi kena serangan jantungnya ini sama. Misalnya potensinya kena 50% ya menjadi sama. Tapi waktu belum mengalami menopause, ya dia masih jauh lebih sehat, dia lebih sulit diserang oleh penyakit itu. Karena ada hormon yang melindungi kesehatannya, yaitu estrogen. Nah, kalau pria pada umur 30 ke atas itu, dia sudah mulai energinya kurang. Sehingga dia merasa kok, wah saya waktu umur 20 sangat sehat, tetapi sekarang umur 30 saya kok mudah capek, terus mudah kena flu. Kalau begadang sedikit saja, dulu 3 hari saja saya kuat, sekarang sehari saja saya sudah sakit. Nah itu tahu kan? Jadi daya tahan tubuhnya merosot drastis dan kemudian dia gampang sekali kena penyakit-penyakit ya, andropause. Nah, penyakit yang paling sering diderita oleh pria itu ya terus daya tahan tubuhnya turun, nafsu seksnya juga menurun. Sehingga kalau dia melihat istrinya itu dulunya bergairah, sekarang adem-adem saja. Alias dia enggak tertarik. Karena apa? Hormonnya itu rendah. Nah, kalau begitu terus piye? Wah, ini gejalanya kok seperti tertekan jiwanya, murung, sedih, menutup diri, enggak mau bergaul. Nah, ternyata kok dia kena depresi. Kok sekarang suami saya kena depresi ya? Sepertinya dia sudah enggak cinta lagi nih sama saya. Nah, apakah seperti itu halnya? Ternyata enggak ya, hormon testosteronnya itu turun dia. Nah, kalau turun enggak diketahui terus apa? Dibawa ke dokter jiwa kan. Oh, ini jiwanya kena kok depresi, murung. Dia bisa sedih-sedih melihat dirinya seperti tidak seperti yang dulu lagi, kok agak lemah, ya, kurang percaya diri. Ya, lagi pula dia sudah seperti tidak punya selera terhadap istrinya. Nah, maka ada orang-orang yang begini ini ya, maaf ya, ini untuk yang laki, maaf, dia terus mencari apa? Daun muda. Nah, ini paham ya, daun muda itu lalapan. Tidak dalam arti yang sebenarnya loh, ini daun mudanya. Tetapi dia itu nyari wanita lain. Lah, untuk tahu kalau dia itu masih oke, masih jos kronyos. Lah, apakah dia kalau dengan orang lain bisa jos kronyos? Ya kadang-kadang begitu. Karena dia merasa, waduh, semangatnya jadi tinggi lagi, seperti anak muda lagi. Apalagi kalau dia umur 50, ya toh, lawannya cuma umur 25 atau 20. Wah, happy dia. Nah, terus akhirnya dia punya simpenan lain. Gitu loh. Ini kan repot toh. Jadi pemahaman Anda sebagai wanita, ini tolong yang lebih baik lagi. Jadi lihat, ini suami sudah mengalami andropause belum? Kalau iya, ya tolong diperhatikan hormon testosteronnya. Salah satu untuk meningkatkan hormon testosteron, ya ini salah dua ya bolehlah, yaitu olahraga menambah kekuatan otot. Yang pertama. Yang kedua, ya itu harus dietetiknya itu ada daging 1 on dalam sehari, 1 on untuk jatahnya dia itu 1 on. Itu hormonnya bisa naik. Jadi orang yang sama sekali tidak mau daging itu juga kan salah. Karena apa? Dia bisa menaikkan hormon testosteron. Maka itu tidak boleh ekstrim ya.
Jadi tidak makan karbohidrat, maunya cuma jeroan, pakai diet tertentu apa yang sangat populer saat ini. Aduh, yang kamu lihat itu sebetulnya apa sih? Lihat hasilnya. Tapi tidak tahu korbannya apa. Dirimu sendiri itu loh, badanmu kok rusak. Kamu rusak sendiri badannya. Sehingga pada waktunya kamu terkena penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Nah, seperti itu kan repot. Oleh sebab itu, ya, tadi saya katakan yang pertama, memperkuat otot. Itu berarti apa? Anda latihan beban saja. Kalau untuk laki, mungkin dumbbellnya yang ukuran 5-10 kilo. Ya. Kalau untuk perempuan 1-2 kilo cukup lah. Jadi nanti otot-ototnya tidak berkembang menjadi kuat sekali seperti binaragawan itu. Kan itu takut itu wanita seperti itu kok gotot. Tapi kalau yang 1-2 kilo dia tidak apa-apa. Ya. 1-2 kilo itu tidak apa-apa. Tapi kalau 5-10 kilo bisa membuat kita itu keluar spirnya. Wah, hebat. Kuat. Nah, kalau spirnya banyak, kuat, ya, tubuh itu apa? Menjadi hangat. Karena otot itu bisa memproduksi panas di dalam tubuh kita. Jadi kalau ototnya lemah karena kurang gerak, gampang saja orang yang sakit di rumah sakit sampai berbaring 2 minggu, suruh jalan tidak bisa loh dia. Turun dari ranjangnya itu suruh jalan tidak bisa. Oleh sebab itu sekarang kebijaksanaannya jangan terlalu lama tirah baringnya. Begitu bisa turun latihan jalan. Begitu. Jadi cara-cara yang kuno dulu sudah banyak yang dirubah. Nah, tadi ada memperkuat otot, terus ada diet yang dirubah tadi ya. Terus ada apa? Nah, minumnya itu yang hangat-hangat sedikit, jangan yang dingin. Jadi jangan hobi, wah saya suka hobinya es krim. Setiap pergi ke mall pasti beli. Itu jangan begitu. Terus setel AC ya terlalu dingin, sering naik mobil, tidak mau jalan, dan lain sebagainya. Itu akhirnya dia merosot sekali dan akhirnya kesehatannya itu turun sampai tingkat istilahnya kalau kayu itu menjadi lapuk. Kayu menjadi lapuk. Lapuk itu kalau bahasa Jawanya gabuk. Terus gampang sekali dipatahkan. Kalau tulang ya keropos gitu. Gampang patah. Jadi jatuh sedikit, aduh putus tulangnya. Kan banyak kejadian yang disalahin, wah ini kurang kalsium kok. Padahal dia, wah saya sudah minum kalsium lebih dari 6 tahun. Nah, tapi tidak berguna nah, karena keliru. Nah itu kan repot ya. Ini contohnya begitu. Nah tadi kembali kepada vitamin D. Vitamin D itu tidak bisa jalan. Tapi kalau D3 bisa. Tetapi supaya D3-nya full action ya, dia butuh namanya K2. K2 itu tidak banyak jumlahnya sih. Tetapi kalau Anda itu tidak mau beli yang K2, itu bisa diganti dengan dietetiknya tiap hari ada telur 1. Atau kalau saya kan 2. Jadi saya kalau minum D3, saya tidak perlu pakai yang K2, tidak apa-apa. Gitu loh. Misalnya begitu. Kalau kadar D3 kita dalam darah itu sampai 80-100, 80-100, maka kekuatan kita menghadapi virus, bakteri, penyakit tulang, dan lain-lain itu menjadi sangat kuat. Itu syaratnya apa? Yaitu 80-100. Tetapi saya sendiri sudah ukur punya saya itu hanya antara 50-60. Jadi berarti apa? Saya itu harus menambah loh Mas Yan, ya. Dengan sehari telur 2 itu ternyata saya kurang loh. Nah, maka itu jangan apa ya, menganggap diri sendiri sudah top gitu. Jangan, harus begitu dicek tahu kalau enggak masih kurang sempurna. Itu begitu. Nah, kemudian ya,
bagaimana usaha sehari-hari kita untuk menjaga kesehatan kita supaya bisa prima, terutama yang umurnya 40 ke atas, 50 ke atas, 60 ke atas, supaya saya tetap sehat tuh bagaimana dokter? Supaya enggak sakit gitu loh. Paling enggak seperti kata dokter, setahun sekali itu enggak sakit. Wah, bisa enggak? Ya bisa dong, kalau mau. Nah, janjinya itu kalau mau. Dan Anda komitmen dengan itu. Nah, pasti bisa. Ya. Dengan begitu, Anda itu harus bagaimana? Paling gampang apa? Saya memberikan saran itu paling gampang. Yang bisa dijalankan, dipraktekkan, dan Anda sehat. Selain makan dan minum tadi. Yaitu setelah makan Anda jalan kaki. Berapa lama? Ya kalau saya 20 menit. Tapi kalau Anda mau 1/4 jam boleh. Yang bagus berapa lama? Setengah jam. Sesudah makan. Ya. Itu supaya turun juga makanannya yang di dalam perut ke usus. Kalau gampang turun dan lancar, satu, Anda BAB-nya gampang, BOL-nya. Yang kedua, Anda tidak gampang angin terjebak di situ, alias kembung-kembung. Ya, Anda kan biasanya karena diburu pekerjaan, Anda terus setelah selesai makan tidak gerak apa-apa, terus duduk, lanjutin tugas kerja, menghadap meja komputer. Biasanya kan begitu. Dan itu menimbulkan makin tidak sehatnya Anda. Nah, oleh sebab itu, nomor 1, jalan tadi. Yang kedua, minum yang hangat. Nah, jadi minum hangat dan dingin baik mana? Ini di sini dijelaskan baik hangat dibandingkan dingin. Tapi itu kan tidak mudah. Karena tidak mudah, dibiasakan pelan-pelan. Oh, saya kalau minum air putih hangat kok enak, mau muntah rasanya. Barangkali kan tidak suka air ya. Kalau begitu ya, sementara bisa saja pakai teh hijau ya, teh Jepang itu ya baik. Nah, tetapi ya, apakah boleh saya minum teh, minum kopi? Ya, boleh saja, tapi sekali lagi ya, kita itu harus terukur seperti kopi itu apakah baik? Oh, baik loh. Kopi itu bisa mencegah pikun loh. Pikun. Jadi orang tua itu umur 60 ke atas itu banyak yang kena pikun. Anda kalau menyebut sesuatu kan sudah sering lupa. Naruh barang apa ya lupa. Dan lain sebagainya. Mau belanja ini sudah sampai tempatnya, tidak dibeli, malah beli yang lain. Itu kan kacau banget ya. Itu sering seperti itu. Nah, dengan begitu, nomor 1 tadi adalah jalan, nomor 2 minum yang hangat, termasuk kebiasaannya. Jangan nyetel AC terlalu dingin. Ya. Terus juga jangan minum-minum yang dingin, hobinya es krim. Kalau minum enggak es, ada itu sahabat saya yang kalau minum enggak dari kulkas yang dingin itu, dia enggak suka. Wah, ini padahal istrinya seorang dokter ini, dia ini. Dokternya sendiri, yang sahabat saya itu juga sukanya dingin. Jadi kalau minum teh itu sukanya apa? Es teh. Walaupun tawar. Nah, ini tenaga kesehatan loh. Jadi saya tidak nyalahkan kalau Anda tidak bisa itu. Tenaga kesehatan ya seperti itu. Tetapi itu harus dirubah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah angkat beban tadi. Angkat beban itu kalau Anda membutuhkan testosteron yang lebih tinggi, yang lebih baik, kalau wanita ya biar enggak gelambir gitu loh. Ototnya biar enggak gelambir, kulitnya kan kadang-kadang agak kisut, belum lagi flek ya. Saya tapi tidak membahas itu karena itu ranahnya anak saya ya. Jadi biarkan dia yang berbicara itu ya. Nah, jadi saya tidak akan membahas yang flek-flek itu. Tetapi dengan kita menjalankan apa yang saya sarankan tadi itu sudah membuat kulit Anda akan bersinar gemilang gitu. Nah, istilahnya apa? Glowing in the dark.
Waduh, bersinar di kegelapan itu gimana? Gelap saja tetap bersinar, itu kan seperti bulan. Hebat kan? Kan wanita pasti senang. Waduh, saya sudah dilihat Pak Dokter, ini saya sudah glowing in the dark. Wah, itu hebat. Nah, maka ya kita, maksud saya, seorang tabib, seorang ahli kesehatan itu ya, kalau bersalaman dengan seseorang, oh kok tangannya dingin sekali, itu dia sudah tahu derajat kesehatannya. Belum lagi dia sempat melihat matanya, telinganya, hidungnya, lidahnya. Dia sudah bisa mendiagnose dia orang ini apa penyakitnya, keluhannya, kelemahannya gitu. Jadi orang-orang yang memiliki keahlian itu yang zaman ini memang sudah enggak banyak, tetapi yang zaman dulu itu memang hebat seperti itu. Jadi kita tidak heran, bukan dia tukang ramal dan begitu ketemu seseorang pasien sudah dibuatkan resep. Jadi belum ngomong pasiennya dikasih resep. Terus resepnya pun tidak ditebus sama dia, dibakar, abunya campur air diminum dan dia sudah sembuh. Itu ada di Solo, itu ada dokter yang seperti itu. Hebat kan? Nah, itu namanya Dokter Un, sekarang sudah meninggal. Tapi namanya diabadikan jadi Rumah Sakit Dokter Un Solo. Karena ini sudah pukul 11.46, tahu-tahu ternyata kalau kita ngobrol itu ya, tanpa terasa waktu berjalan dengan sangat pesat. Jadi ya, saya buka pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan akhiri pukul 12. Siap, Dok. Jadi yang saya sampaikan yang enggak jelas, yang ingin tanya, yang ingin diperdalam, supaya Anda kalau sudah lewat sesi ini Anda benar-benar menguasai dan sudah tidak ada keraguan lagi dalam sikap dan tindakan kita menghandle, mengatasi kesulitan-kesulitan di bidang kesehatan. Oke? Dok. Ya. Terima kasih ya, Dok. Ini banyak masukannya walaupun akhirnya jadi banyak yang pengen ditanyain juga, Dok. Kalau bertanya tentang yang nomor 1 pertama dokter jelaskan tentang kalsium, boleh nggak ya, Dok? Ya, tadi itu sudah dijelaskan, jadi ya mungkin dilihat saja materinya. Itu sebetulnya di nomor 1 itu. Sebelum acara seperti tadi itu ada tanya jawab. Jadi ada yang bertanya soal itu, tapi karena sesinya sangat panjang, jadi itu direkamnya saat mulai doa. Jadi gitu. Jadi sudut-sudutnya sudah ada ya. Khususnya karena kami ini kan orang-orang atomi ya, Dok ya. Saya mungkin perlu diperlengkapi supaya tidak salah memberikan saran sama orang-orang di banyak orang ya, bukan 1-2 orang tapi banyak orang gitu. Saya takut salah, Dok, karena jadi gini. Penjelasannya secara singkat seperti yang tadi itu sudah saya jelaskan. Jadi eksplorasi yang lebih mendalam ya itu memang agak lebih terperinci, lebih sulit. Jadi saya kira mungkin tidak usah kamu mempelajari itu lebih mendalam. Tetapi kenapa kok kalsium tidak disarankan kalau tunggal itu gitu. Jadi kalau tunggal jangan, tapi kalau dikombin oke. Iya. Gitu. Maksud aku gini, Dok, apakah kita masih perlu konsumsi D3? Terus kalau misalnya sampai kita tahu kita tuh udah di 80 sampai 100, apakah hanya bisa dilakukan dengan tes darah aja gitu ya? Karena ini kami kan punya triaktif kalsium yang memang dari tiga macam jenis kalsium dan mereka tujuannya memang bisa diserap tubuh. Jadi dia tuh memang sudah ada 1:2 antara magnesium sama kalsiumnya, dan kalsiumnya itu rumput laut, susu atau whey kalsium sama kalsium sitrat. Tapi memang sudah ada K-nya juga, D3-nya juga, tetapi tetap kami tuh pertanyaannya karena gini, Dok, ini ada satu orang ya yang dia tuh waktu dites tuh vitamin D-nya tuh cuman 8 kalau nggak salah. Terus dia minum kalsium ini
1 botol, Dok. Minum kalsium ini 1 botol dan dia kasih hasil tes darah dia naik di atas 30. Nah, sehingga ada banyak orang menyimpulkan, oh kalau gitu nggak usah makan B3 lagi. Cukup sama ini terpenuhi karena sudah ada hasil tes darah gitu. Nah, dan dia bilangnya kan nggak makan apa-apa. Nah, ini yang maksudnya justru saya tuh bukan mau membela ya, tetapi the truthfulness-nya itu gimana? Karena kan kita bertanggung jawab kalau kita ngejelasin apa-apa tuh jangan sembarangan gitu. Kalau masih tetap perlu D3 atau gimana, memang sejauh ini saya konsumsi ini, jemur, terus udah gitu kadang makan telur, Dok, kadang saya makan ada ginkonato karena natokinase itu kan K2-nya paling tinggi ya, Dok. Nah, tetapi tetap minta saran dokter gitu loh, Dok, supaya saya tidak salah berbagi. Ya, jadi seperti kalsium magnesium yang komposisi seperti ini, ya, itu sudah oke ya, apalagi kalau bahan-bahan dasarnya itu yang mudah diserap oleh usus, itu baik. Namun pertanyaannya apakah terus D3 itu masih dibutuhkan? Nah, itu seperti yang saya tadi bilang. Itu kalau dibutuhkan itu ukurannya adalah sampai 80 sampai 100. Jadi kalau Anda minum ini tetapi bisa mencapai 80 sampai 100, ya silahkan. Tapi kalau tidak bisa, berarti kan ada sesuatu yang kurang. Sesuatu yang kurang itu ya tetap harus dicukupin. Karena memang beda cara fungsi dan kerjanya. Oleh sebab itu seperti kalau di dalam firman Tuhan itu ya, itu aturannya ada 10. Saya bisanya jalani 5 atau 6. Dan itu sudah oke lah. Nah, apakah itu sudah berkenan di hadiratnya? Pertanyaannya gitu. Oh, ternyata tidak bisa. Kamu mengabaikan yang ke-7 sampai 10 misalnya gitu. Jadi tetap harus ada upaya ke arah itu. Upaya ke arah itu ya seperti saya tadi saya bilang, saya telurnya sudah 2 tiap hari dan itu sudah 30 tahun ada. Tapi ternyata saya waktu dulu beranggapan saya kadarnya bisa lebih tinggi dari istri saya, ternyata istri saya lebih tinggi. Nah, karena apa? Waktu itu dia mengkonsumsi yang 10.000 itu dia kurang lebih 6 bulan. Waduh, terus jadi seperti digaspol jadi 80 sampai 100. Bagus. Nah, sedangkan saya waktu diukur, waduh tidak setinggi itu. Sehingga saya juga mengikuti meningkatkan minumnya sehingga saya harapkan nanti lebih baik lagi posisinya. Jadi ngertinya baik dan tidak hanya melulu dinilai saya selalu sehat teman-teman, itu sudah selalu sehat. Tapi seberapa sehat scoringnya itu yang kita tidak pernah tahu kalau tidak diukur. Nah, tapi karena ini cukup mahal antara 400 sampai 500, ya jangan terlalu sering ukurnya di 3. Berapa lama ya? 4 bulan sekali oke lah, atau setengah tahun monggo. Seperti itu. Kalau ngukur ke laboratorium ngomongnya mau cek D3 gitu ya, Dok? Ya. Oke. Makasih, Dok. Silakan kalau ada yang lain. Masih pengen nanya lagi soal suhu ya, Dok. Satu lagi ya, Kagok. Kan saya belajar dokter cukup tegas ya sama saya dengan kondisi kesehatan saya kali ya. Kamu pokoknya harus 100% kalau bisa 41,7 sampai 42 gitu ya, Dok. Pertanyaannya saya udah ngerti kalau jadi jangan di bawah 41 toh gitu ya. Nah, tetapi sekarang pertanyaannya sedikit aja, Dok, pengen minta bocoran sedikit kalau di atas 42 itu apakah dia membantu juga menaikkan daya tahan tubuh atau ada fungsi yang lain, Dok? Kalau lebih dari itu ya, itu fungsi-fungsi khususnya itu tidak kita dapatkan lebih bagus maksudnya. Ya. Katakanlah begini, optimalnya itu artinya terbaik, yang berfungsi paling bagus itu pada angka itu. Kalau lebih kurang, kalau di bawah ya kurang. Nah, begitu ya. Nah, ini kalau ilustrasinya begini loh. Kalau ilustrasinya yang gampang.
daging ayam, burung dara, puyuh, itu dengan daging sapi atau babi itu kira-kira mana ya yang lebih sehat? Itu Anda kalau ditanya itu bisa bingung loh ya. Mana yang lebih sehat? Nah, pertanyaannya gitu. Kan, waduh, kalau saya ya karena saya takut makan sapi dan babi banyak-banyak, saya makannya ayam saja, seringkali ayam. Dada ayam, oh, dia merasa juara itu sudah. Dada ayam, enggak makan kulitnya. Dia sudah merasa juara. Tapi apa betul seperti itu? Misalnya ini ya, ini pemahaman ini harus paham dulu. Ternyata ayam itu maupun unggas ya, burung dara atau burung puyuh, itu suhu badannya itu 42. Suhu badan manusia berapa? 37 ya. Nah, jadi kalau 42 ke 37 itu dia makin dingin apa enggak? Dari panas menjadi dingin kan gitu kan? Masuk ke tubuh manusia. Kalau tubuh manusia lebih dingin, dia akan jendel apa enggak? Menjendal apa enggak? Menggumpal apa enggak? Dan kalau dia menggumpal, dia menimbulkan gampang masalah kesehatan apa enggak? Nah, itu sudah jelas. Jadi berarti kalau sapi dan babi tadi suhunya 38 derajat Celcius, artinya mendekati 37. Jadi ya relatif masih tidak akan menggumpal. Dari sisi itu, Anda bisa tahu bahwa kalau gitu saya makin daging yang ini dan itu, mana yang lebih bagus. Relatif mana yang lebih bagus. Itu. Nah, kalau ikan, bagaimana ikan? Ikan di laut atau ikan? Nah, itu suhunya malah di bawah 37, karena dia dingin kan. Nah, maka kalau masuk ke tubuh manusia, yang misalnya omega 3, dia jadi apa? Cair, karena dari dingin ke panas. Nah, gitu loh. Jadi cara berpikirnya itu harus selalu linier namanya. Linier itu Anda tidak sampai keliru dalam mengasumsikan segala sesuatu. Jadi tidak boleh ekstrim, tetapi harus benar. Itu gitu ya. Jadi tadi optimalnya kalau antara 41, 42 ya sudah itu saja. Kalau di luar negeri banyakan apa ya, tempat-tempat yang standar kesehatannya baik itu tempat air mandinya yang kungkum gitu ya, berendam, itu setelannya sudah 41 derajat Celcius. Wah, hebat sekali. Jadi kalau sampai lebih berarti kurang baik ya, kalau kurang tidak berfungsi untuk kesehatan. Gitu ya. Oke. Masih Dok, puas banget. Ya. Thank you banget ini. Luar biasa. Silakan Ciling. Mau nanya gini, kan suami saya waktu selama kemarin ini 3 bulan kan ada sesak, tapi sesaknya sekali-kali. Ternyata kemarin ini dokter suruh periksa kalium. Nah, ternyata kaliumnya tuh tinggi, 5,6. Nah, setelah seminggu kemarin diperiksa lagi, karena disuruh diet buah, seminggu turun jadi 5,2. Cuman saya tuh bingungnya gini dok, sekarang kan harus diet buah, sedangkan saya ke suami itu kan, suami kan 10 tahun yang lalu kan dia transplant, jadi saya tuh kasih buah, ternyata yang saya kasih buah membuat kalium tinggi, alpukat, jeruk, terus pisang. Nah sekarang itu kan total berhenti, jadi buah apa dok yang sekarang boleh dimakan yang terbaik buat kaliumnya supaya nggak tinggi? Tapi sesaknya udah enggak. Transplant apa ya? Ginjal. Oh. Ya. Jadi berarti ada yang diganti satu gitu ya? Bukan diganti satu. Dua-duanya kan sudah tidak berfungsi, udah mengecil. Jadi ditambah satu. Oh, ya. Jadi ya seperti dicangkokkan satu, tapi yang satu ini yang berfungsi. Tapi sehat kan? Ya tadi itu dietmu sebetulnya sudah baik, tapi memang pada orang-orang yang transplant itu memang fungsinya, fungsi ginjalnya itu memang dalam tanda petik ya ini ya. Dalam tanda petik itu tidak sepenuhnya normal seperti punya kita sendiri gitu ya. Betul. Jadi ginjalnya itu tidak seperti punya kita sendiri. Betul. Sehingga
apabila pembuangannya itu kurang. Kalium itu sebetulnya kalau berlebihan kan dibuang. Tetapi kalau pembuangannya kurang, ya itu kalium di dalam darahnya akan naik. Kaliumnya. Ya, karena apa? Itu ada obat tertentu, misalnya golongan diuretik. Ya, diuretik itu saya kira Anda yang sudah mengalami gangguan ginjal itu mesti paham. Itu untuk membuang cairan, untuk ngempesin cairan, baik untuk jantung maupun ginjal, supaya lancar. Nah, masalahnya kan begini, orang yang gangguan ginjal itu sering sudah ada pembatasan cairan. Nah, ini loh repotnya itu. Nah, cairannya misalnya saya bolehnya sekian karena apa? Saya ginjal. Seperti saya punya pasien yang cuci darah seminggu 2 kali, ya. Itu dia sehari itu tidak boleh lewat dari 800 mili sehari. Bayangin itu. Nah, ya. Ya, 500. Seperti itu. Nah, otomatis ya, ini otomatis kita berpikir tadi seperti tadi, berpikir linier ya. Kalau orang minumnya sedikit atau dibatasi, terus alat angkutnya untuk membuang kalium itu jadi kurang. Ya toh? Nah, kalau kurang akan berarti diserap kembali oleh badan. Jadi akhirnya di badan itu bisa naik. Itu kan gitu. Nah, sebetulnya kalau dia lancar dibuang lewat kencing katakanlah, itu kan sebetulnya sudah tidak usah diapa-apain apa, tidak apa-apa. Oke. Nah, jadi kalau mau dikempesin sedikit ya dalam situasi tertentu ini maksudnya, maka boleh ditambah obatnya itu yang bisa untuk membuang cairan. Cuman saya tidak memberi komposisi, nanti Anda ngobati diri sendiri repot atau ngobati suami. Ya, jadi itu harus dikasih itu saja dalam waktu pendek, dia sudah terbuang, nanti sudah balance lagi. Jadi soal sesek itu tidak sepenuhnya soal kalium ya, tidak sepenuhnya. Kalium ini hanya berfungsi atau mempengaruhi irama jantung. Jadi kalau kaliumnya terlalu tinggi itu bisa gangguan irama jantung. Nah, kalau ada gangguan irama jantung memang bisa sesek, tapi tidak selalu ya. Jadi oleh sebab itu melihat sesuatu itu kita tidak boleh dari satu bagian demi satu bagian, nanti analisa dan kesimpulannya bisa keliru. Dan untuk mengatasinya juga salah, nanti repot. Gitu ya. Wah, ini ternyata sudah 12.02. Aduh, masih banyak nih. Kalau misalkan yang monopos laki-laki biasanya dari umur berapa rata-ratanya, Dok? Mulai monopos laki-laki? Itu 30 ke atas. Kalau wanita kan 40 ke atas. Ya, jadi 50, 55 itu dia sudah berhenti mens. Kalau laki tandanya apakah itu? Tidak. Tandanya apa? Dia mengalami depresi, gairah seksualnya turun, terus dia tidak kepingin lagi berhubungan dengan sang istri, ya, walaupun dulu lain, gitu. Itu seperti itu. Dan kemudian, nah ini kemudian begini. Bagaimana andropos ini bisa diatasi? Yaitu tadi sudah saya jelaskan 3 hal, yaitu berjalan, angkat beban, dan dietnya dirubah menjadi dagingnya 1 ton per hari itu tadi. Nah, sampai beberapa saat kalau diukur itu nanti dia bisa menjadi lebih baik dan normal kembali. Nah, apakah normal orang laki yang umur 30 ke atas itu mengalami gejala menopause pria atau andropos? Itu normal di seluruh dunia seperti itu. Jadi tidak perlu heran seperti itu. Jadi kalau apa ya, laki-laki usia 50-60 agak menurun itu ya jangan didorong-dorong untuk minum apa ya, pil biru itu namanya ya. Jadi tidak usah saya sebut namanya, nanti beli untuk memperkuat yang laki itu nanti saya repot. Saya kira ini sudah 12.04 ya. Dok. 12.04 kita akhiri saja. Boleh minta sedikit, Dok? Cuman minta gini. Boleh ini ada yang lain enggak cerita? ini? Yang lain apa yang tanya?
Yang lain, ya itu Ya. ada Iksan. Silahkan. Dok, saya nyelip sedikit aja, boleh dijawab, boleh enggak ya dok? Saya cuma pengen minta dokter cerita dalam seminggu atau beberapa hari aja dokter makan apa aja biar kita bisa niru, itu aja sih tadi. Silakan kok. Silakan kok Koko dulu. Saya mau tanya ya tadi dokter, selain kalau misalnya kan concernnya masalah pH, nah kalau pH-nya bisa diatasi, ternyata setelah makan daging pun pH-nya tetap di atas 7,35 misalnya. Nah, selain itu ada indikatornya apa lagi yang kira-kira yang bahaya dokter? Kalau makannya terus protein yang seringnya gitu. Terima kasih dokter. Itu kalau di atas 7,3, maksudnya tadi Ya, berapa? sekitar segitulah. Itu berarti tidak asam tuh, itu berarti basa tuh. Kalau misalnya pH-nya masih normal lah. Oh, normal itu artinya artinya 7. Yang normal kan 7,365. Ya, sekitar segitu. Nah, kalau pH-nya tetap di maintain, tetap di angka segitu, dokter, tapi makannya masih tetap protein yang daging itu terus-menerus. Nah, selain pH itu masalahnya kira-kira ada di mana lagi, dokter ya? Ya, masalahnya pada ginjal sebetulnya. Jadi sebetulnya orang kalau dietetiknya itu tinggi protein, ya, itu ginjalnya itu kan tugasnya untuk nyaring. Nah, tugasnya nyaring kalau banyak protein itu dia agak berat. Nah, karena itu orang yang tinggi protein dietnya itu dan orang yang minum kalsium ya, orang yang minum kalsium itu harus banyak minum. Kalau enggak apa? Bisa terbentuk kristal. Nah, kalau yang protein tadi bisa menimbulkan darah asam. Darah asam itu artinya dia akan turun di bawah 7,365. Misalnya 7,2 gitu ya, tapi ya biasanya turunnya sedikit sekali sih. Jadi berarti kalau orang yang kepinginnya diet protein agak rutin ya, itu minumnya harus cukup. Nah, berapa kalau untuk Anda ya paling enggak 2,5 liter ya, paling enggak. Kalau saya sendiri sekitar 2 liter sekarang. Dulu saya pernah sampai 4 liter. Tapi karena makin baik ya saya menambah jumlah sedikit karena protein saya juga tinggi sehari-harinya. Antara lain apa? Yaitu telur paling enggak. Telur itu sehari saya mesti 2, kadang-kadang 3. Jadi saya telur itu sudah kira-kira 30 tahun ada. Dan pada waktu diperiksa kolesterolnya, saya sekitar 150 gitu. Terus LDL kolesterol jahat itu sekitar 87. Jadi sangat baik kondisinya, sangat prima. Ya. Gitu ya. Ya, kita akan nanti lanjutkan pada sesi ketiga, entah Anda itu mendengarkan saya atau mengikuti sesi dari sumber lain ya. Soalnya kemungkinan saya juga akan melanjutkan yang sesi 3 ini ke tempat lain dulu dibandingkan Anda. Sesi 3 ya. Jadi ini kan 3 sesi yang keajaiban suhu tubuh itu nanti kita akan berbicara mengenai fungsi-fungsi keseimbangan syaraf dan hormon. Nah, itu memang lebih sulit lagi. Oleh sebab itu, pengetahuan dan pemahaman kita soal kesehatan itu sangat luas sebetulnya. Maka kita harus belajarnya sedikit demi sedikit supaya yang sudah kita pahami ini benar-benar mengkristal, benar-benar tahu dan Anda sudah tidak goyah lagi. Seperti Anda, wah dikasihin es krim tiap hari, wah, jangan seneng, nanti malah sakit Anda. Misalnya gitu ya. Saya kira sampai di sini dulu ya. Akan kita akhiri soalnya sudah 12.09. Dok, nggak boleh ya dok ya minta tahu sedikit menu sehari-hari dokter biar kita bisa dapat gambaran. Sama ya, ini dok pengen tahu suatu ketika ya. Nah terus ini dok, apa syaratnya meeting kita ini bisa, kan sebetulnya awal-awal kan meeting ini diatur sebulan sekali atau bahkan tadinya mau dilihat 2 minggu sekali ya.
Tetapi dokter kadang-kadang sampai 2-3 bulan baru meeting. Itu tentu dokter punya pertimbangan-pertimbangan kan dok ya. Kenapa dokter undur gitu kan. Nah, jadi kami pengen nanya syaratnya supaya kita meetingnya bisa 2 minggu sekali itu apa aja? Yang pertama-tama saya akan menghendaki yang 12 inti itu kalau bisa selalu hadir. Nah, itu ternyata tidak dipenuhi, ya kan? Itu kan tidak dipenuhi. Kedua, pemahaman ke arah materinya itu harus baik. Itu berarti apa? Paling tidak seminggu sesudah saya sampaikan presentasi atau paling lambat 2 minggu, itu harus sudah ada slide-nya. Karena dari slide itu mereka belajar dan akan bertanya pada Jingjing. Nah, Jingjing yang sebagai kepala sukunya, pemimpinnya itu yang wajib menjelaskan. Begitu menjelaskan dengan baik, mereka akan bertanya nanti. Kalau itu tidak bisa, nanti dibawa ke pertemuan berikut. Nah, gitu. Jadi dengan pertemuan berikut nanti semua sudah. Nah, kalau itu semua bisa, berarti kan saya anggap penyerapan materi oke, slide juga oke, kita bisa lanjut. Nah, tapi kalau itu semua belum, karena semua pada sibuk dan sering ada yang datang, ada yang enggak, itu kan akhirnya kita mubadir saja, buang waktu. Padahal kita itu menghendaki mereka menjadi kader kemanusiaan yang sangat hebat dan tangguh. Harusnya kan gitu. Tapi tidak terjadi karena seperti itu. Banyak yang kosong gitu. Kalau gitu ya. Akan kami perbaiki dok supaya bisa lebih cepat. Ya, terima kasih banget. Ya, terima kasih banget ya dok. Ya, saya segera bikin slide-nya. Ini hari ini orang berapa ini yang datang? Pas dok 12. 12 murid. Ya, tapi tadi ada izin. Yang tanya kok sedikit tapi. Iya, ada izin dari Ibu Feni. Beliau tuh ada tugas apa ya di gereja, lupa. Sama ada izin Ibu Reni ke Bali. Ada beberapa yang izin. Nah, itu seperti itu kan berarti enggak ikut 2 sesi tuh. Sesi 1, sesi 2 lah itu berat kan. Padahal sesi 2 harus diselenggarakan karena perlu untuk bisa connect dengan sesi 1. Betul. Nah, itu nanti kalau selalu kosong gitu tidak akan connect. Nah, itu kan berarti pemahamannya itu ada yang paham, ada yang bisa. Ini contohnya kalau Jingjing itu paham, terus Iksan itu baik, terus ini Elizabeth ini juga baik. Saya kira Bu ini Livina apa siapa namanya? Iya, Ibu Lingling. Baik. Jadi dari tanyanya mereka itu sebetulnya saya sudah tahu, oh ini pengetahuan dan wawasannya sudah jauh lebih luas lagi. Jadi dengan begitu mereka berarti maju, ada progresivitas baik gitu ya. Tetapi yang pasif-pasif yang enggak tanya itu kadang-kadang kita enggak ngerti dia seberapa tahu pelajaran yang sudah diterima gitu. Ya. Oke. Ya siap dok, nanti saya dorong teman-teman harus bertanya aja yang jadi kan dokter udah tahu kami yang udah sering nanya, nanti yang jarang nanya harus nanya. Nah, nanti kalau sering tanya kan yang paling banyak jadi Jingjing. Nah, lainnya terus ketinggalan. Repot itu. Ya. Oke, sampai jumpa. Semoga apa yang saya sampaikan berguna. Terima kasih banget. Ya, membawa kebaikan untuk kita semua, terutama keluarga juga. Oke. Saya segera upload ini YouTube-nya ya dok. God bless ya dok. Ini ada banyak tanda ucapan terima kasih dari teman-teman di chat dok. Ya, terima kasih. Ya, God bless dokter. Terima kasih. Oke teman-teman, saya tutup ya. 3, 2, 1.